kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Abu? Alhamdulillah baik Bu Siti. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan juga bagaimana coachingnya tersebut merespon pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama nih Pak, yang saya akan ajukan. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Siti, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Baik, kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, buat indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak pada proses kali ini, proses coaching kali ini. Ya baik Bu Siti, pada proses coaching kali ini saya ingin kalau coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Siti. Sangat bagus ya Kak. Demikian pertanyaan dari saya. Selamat melakukan proses coaching bersama coachingnya. Semoga berhasil dan semangat ya Pak. Siap, terima kasih Bu Siti. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak Agung. Saya sendiri baik-baik aja. Pak Agung gimana? Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Sugeng, sesuai jadwal yang kita sepakati ya. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya. Sebelum melangkah ke sana, saya akan coba jelaskan coaching itu seperti apa. Coaching itu adalah bentuk kemitraan di mana saya sebagai coach akan menstimulasi pikiran dan kreativitas Anda sehingga Anda bisa terinspirasi untuk memaksimalkan potensi Anda di dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Sebagai coach, peran saya akan lebih banyak mendengarkan dan bertanya. Nah, dan Anda akan lebih banyak bercerita tentang situasi yang Anda hadapi. Untuk itu, mudah-mudahan Pak Sugeng terbuka dan nyaman saja, karena memang sifat sesi ini adalah rahasia, hanya konsumsi untuk kita berdua, kecuali ada hal-hal yang perlu disampaikan ke pihak lain, tetapi tetap saja saya harus melakukan persetujuan dari Sugeng. Jadi coaching adalah kemitraan ya Pak ya. Betul. Baik Pak Sugeng, kita mulai saja. Nampaknya Pak Sugeng baru keluar dari kelas ya. Betul. Terlihat dari wajahnya sudah lumayan ini Pak, lelah ya Pak ya, lelah dan sepertinya letih gitu ya. Nampaknya
ada yang sedang Bapak pikirkan, apa yang bisa saya bantu Pak? Betul yang dikatakan oleh Pak Agung tadi, ada yang sedang saya pikirkan Pak Agung. Saya di kelas memiliki siswa yang jarang masuk selama 1 minggu ini Pak. Namanya Fahri. Padahal saya sudah melakukan home visit bulan yang kemarin karena gara-gara kasusnya sama, yaitu jarang masuk. Memang kenyataannya dari hasil home visit yang kemarin saya sama guru BK, Fahri ini berasal dari keluarga yang orang tuanya broken home, sudah cerai, dan sekarang Fahri ini tinggal berdua dengan neneknya yang sudah tua. Saya tidak tahu lagi Pak Agung cara mengatasi masalah ini bagaimana lagi. Makanya saya kesini mengajak ngobrol Pak Agung, yang saya tahu Pak Agung itu emang dengan siswa itu begitu dekat gitu. Barangkali ada sentuhan-sentuhan atau pandangan-pandangan agar bisa membantu mencarikan jalan keluar masalah yang sedang saya hadapi. Baik Pak Sugeng, luar biasa sekali ya Pak Sugeng, cerita yang Pak Sugeng sampaikan ke saya sangat peduli dengan siswa, terutama memang masalahnya begitu kompleks. Kalau saya dengarkan sekilas ada siswa yang broken home dan jarang masuk ke sekolah, begitu ya Pak ya? Betul. Baik Pak Sugeng, mari kita mulai dengan coachingnya ya, tentang permasalahan dari Pak Sugeng sudah saya dengarkan. Nah, kira-kira nih Pak Sugeng menurut saya apa sih tujuan yang ingin Pak Sugeng capai dari obrolan kita ini? Ya, terima kasih nih Pak Agung yang udah mau menemani saya ngobrol, bersedia tukar pandangan. Saya tuh ingin si Fahri itu masuk lagi. Saya ingin murid-murid di sekolah di kelas saya tidak memiliki masalah dengan absensinya. Dan kalau seumpamanya dibiarkan, khawatirnya nanti berefek buruk terhadap teman-teman yang lain. Bagus Pak Sugeng, artinya Pak Sugeng rasa pedulinya tinggi sekali dengan siswa sampai-sampai memikirkan yang hal tersebut. Saya sangat terharu dengan Pak Sugeng karena belum tentu guru-guru lain dapat melakukan yang seperti Pak Sugeng lakukan. Baik Pak Sugeng, saya sudah dengarkan cerita yang Bapak sampaikan. Nah, kita mulai dari identifikasi realitanya dulu Pak. Jadi kalau saya boleh tahu nih Pak, bagaimana frekuensi absensi siswa di kelas? Dan bagaimana frekuensi absensi si Fahri ini ya Pak ya? Setiap hari itu ya ada aja, meskipun ada selang 1 hari hadir semua, tetapi ada saja 1 atau 2 siswa yang tidak masuk sekolah. Tetapi selain Fahri yang tidak masuk sekolah, mereka itu memberikan kabar apakah mereka sakit ataupun izin dari orang tuanya, ada tembusan laporan ke kami satuan kelas. Tetapi berbeda dengan Fahri, tidak ada keterangan sama sekali yang kami dapatkan kenapa Fahri itu tidak masuk sekolah. Sudah 1 minggu Pak, sudah 1 minggu ini berlangsung seperti itu. Artinya Fahri tidak ada keterangan, tidak masuk sekolah. Dan saya khawatir kalau umpamanya hal ini dibiarkan akan berkelanjutan. Iya, saya paham Pak.
kalau seperti itu. Jadi si Fahri ini tidak ada kabar beritanya begitu ya, Betul Pak. ya siswa yang lain. Nah, dari penjelasan Pak Sugeng tadi, ya, mungkin Pak Sugeng sudah mengatasi masalah ini sebelumnya, yaitu dengan melakukan visit ya, Visit, Pak. sudah dilakukan, ya. Tapi memang hasilnya belum terlihat seperti itu ya Pak ya. Ya, 1 minggu terakhir ini menunjukkan gejala yang sama. Sudah bagus yang Bapak lakukan Pak. Visit sudah dilakukan, artinya sudah ada reaksi dari Pak Sugeng. Kemudian hasil dari home visitnya bagaimana Pak kira-kira Pak? Saat melakukan home visit. Baik Pak Agung, saya bersama guru BK sudah melihat keadaan rumah dan keluarganya. Dia seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak tinggal bersama orang tuanya, tetapi bersama neneknya. Orang tuanya sudah lama bercerai. Keadaan keluarganya seperti itu Pak, setelah saya urus. Iya, saya paham sekarang. Jadi si Fahri ini masalahnya lebih kompleks. Selain dia berasal dari keluarga beruntung, dia juga tinggal dengan neneknya yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya ya Pak, seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, sekarang mari kita coba refleksi terhadap realitanya Pak. Kira-kira apa ada nih keyakinan atau pola pikir yang mendasari pemikiran atau tindakan si Fahri tersebut? Berdasarkan dari tinjauan ketika home visit bulan lalu Pak, bapak ibunya cerai, ya. Ayahnya memiliki keluarga baru di luar kota, sementara ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, neneknya yang tinggal bersama Fahri ini pagi-pagi itu sudah berangkat ke pasar untuk berjualan. Begitu Pak. Baik, saya lihat permasalahan. Jadi si Fahri ini sangat kasihan sekali ya Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Sugeng sudah begitu baik, sudah melakukan visit. Artinya sudah ada tindakan nyata dari Pak Sugeng. Nah, saya lihat ya Pak ya. Sekarang mari kita lanjutkan terhadap tahap perubahan. Jadi kira-kira bagaimana Pak menurut Pak Sugeng mengatasi masalah si Fahri ini? Bila melihat kenyataannya seperti ini Pak Agung, Fahri itu saya rasa merupakan murid yang membutuhkan bantuan, baik itu secara finansial dan juga bantuan pendekatan untuk membangkitkan semangat belajarnya kembali ke sekolah. Saya ingin melakukan home visit kembali Pak, ke rumahnya untuk bertemu langsung dengan nenek dan juga Fahri. Apabila dia benar masalahnya seperti itu, yaitu masalah finansial dan rendahnya kepercayaan diri Fahri dalam bersekolah, untuk masalah finansial saya ingin mengajukan Fahri sebagai anak asuh Pak. Anak asuh dari program anak asuh yang ada di sekolah kita. Untuk memotivasi semangat sekolah Fahri, saya ingin membentuk kelompok belajar yang berlaku di sekolah dan juga di rumah, agar raga dan pemikiran Fahri akan senantiasa terpaut dengan teman-teman, apalagi untuk kepentingan belajar di sekolah. Bagus Pak Sugeng, idenya sangat luar biasa sekali,
inspiratif menurut saya menggalakkan program pola anak asuh di sekolah. Saya yakin ini program yang baru ya Pak ya, baru di sekolah kita, dan mudah-mudahan bisa terlaksana, dan insya Allah akan saya bantu Pak semampunya dalam melaksanakan program tersebut. Baik Pak Sugeng, untuk melaksanakan kegiatan tersebut memang perlu rencana. Kira-kira bagaimana Pak melaksanakan atau mengimplementasikan program ini? Caranya Pak? Saya akan mengusulkan Fahri menjadi anak asuh dalam program orang tua asuh di sekolah kita, Pak Agung. Sehingga diharapkan nanti Fahri itu mendapatkan keringanan biaya sekolah dan bantuan untuk keperluan pribadinya seperti seragam, buku, juga alat tulis. Dibebaskan dari tagihan iuran apapun deh. Sementara itu saya juga ingin membentuk kelompok belajar sehingga terjalin kedekatan antar murid serta menumbuhkan rasa tanggung jawab apabila mereka berhalangan. Bagus Pak Sugeng, rencananya sangat luar biasa sekali. Jadi saya lihat ada solusi yang tepat gitu. Jadi, ketika memang dia itu dari keluarga broken home, orang tuanya tidak bertanggung jawab dan neneknya itu harus sibuk mencari nafkah, kita sebagai guru menjadi orang tuanya di sekolah. Bahkan kita bisa jadi orang tua pengganti Pak. Sangat luar biasa sekali, maksudnya sangat inspiratif. Nah, mudah-mudahan idenya ini bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Sugeng, dalam sebuah kegiatan pasti dalam menjaga komitmen ya, dan tanggung jawab pastilah ada. Nah, kira-kira ini bagaimana menjaga tanggung jawab dalam program ini, dan siapa yang bisa bantu Pak Sugeng dalam program ini? Baik Pak Agung, menurut pandangan saya ingin Bapak Kepala Sekolah merekomendasikan apa yang saya usulkan, yaitu perihal memasukkan Fahri ke dalam program anak asuh sekolah. Dan saya juga selaku wali kelasnya akan terus memantau Pak keterlaksanaan dan keberlangsungan kelompok belajar yang akan dibentuk di kelas. Bagus Pak Sugeng, usulannya juga nanti kita bisa diskusi bersama, dan mudah-mudahan kepala sekolah juga dapat mengerti apa yang kita perjuangkan untuk Pak Sugeng. Saya yakin dengan program ini Pak Sugeng bisa mengatasi permasalahan si Fahri ini yang sudah seminggu jarang hadir ke sekolah. Nah, apakah dengan ini cukup membantu Pak? Sangat membantu Pak Agung. Terima kasih banyak. Saya akan segera melaksanakan aksi ini dan tidak lupa saya juga mohon bantuan Pak. Baik Pak Sugeng, sama-sama. Jadi insya Allah saya akan berusaha sebisa mungkin untuk membantu Pak Sugeng dalam pelaksanaan kegiatannya. Saya hanya bisa berharap nanti semoga sukses dalam implementasi kegiatannya. Terima kasih sudah berdiskusi bersama saya. Itu Pak. Siap, terima kasih Pak Agung, sama-sama. Baik Pak Sugeng, terakhir yang ingin saya tanyakan ke Pak Sugeng terkait diskusi kita tadi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Sugeng setelah kita bincang-bincang tadi Pak? Baik, setelah dibimbing oleh Pak Agung tentang bentuk-bentuk antisipasi masalah yang saya hadapi, saya merasa tercerahkan, saya merasa memiliki teman untuk membantu saya dalam
melaksanakan rencana saya terkait dengan Fahri ini. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Saya bisa bantu segitu ya Pak ya, mudah-mudahan berkenan di hati Pak Sugeng. Baik, karena kita sudah berada di ujung sesi coaching kali ini, kira-kira bagaimana ya kita bisa mengetahui progres gitu ya, progres dari obrolan kita ini. Ya, baik Pak Agung, nanti setelah saya melakukan revisi untuk yang kedua kalinya seperti yang sudah saya lakukan tadi bersama mereka, dan saya sudah memastikan akan bertemu dengan nenek dan juga Fahrinya. Saya ngobrol bareng-bareng dengan mereka. Setelah itu saya ingin ngobrol kembali dengan Pak Agung untuk menindaklanjuti rencana saya. Insya Allah 3 hari ke depan. Baik Pak Sugeng, saya tunggu informasinya. Jangan sungkan dengan saya. Insya Allah jika ada waktu saya akan siap membantu Pak Sugeng. Terima kasih Pak Agung Sama-sama. atas segala kesempatan. Sama-sama Pak Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Siti. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Ugeng. Sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk refleksi kegiatan hari ini ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu Siti, terima kasih sudah berkenan bersama saya dengan Pak Sugeng dalam sesi coaching. Jadi pada tahap coaching tadi ya, saya sudah mencoba melakukan coaching dengan alur tirta. Di dalam tirta itu ada menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya seperti itu Siti. Benar Pak, dari pengamatan saya juga dari coaching tadi ya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu pertama dengan menanyakan tujuan, rencana identifikasi, lalu rencana aksi, terus tujuan. Terus juga Bapak telah melakukan ini proses kayak kemitraan. Jadi Pak Ugeng sebagai coaching merasa nyaman untuk bercerita kepada Bapak, dan Bapak telah melakukan ini memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Ugeng dapat menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, selanjutnya dari proses coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak terapkan di kedepannya? Jadi ini Bapak apa lebih baik lagi? Baik Bu Siti, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan lagi pada tahap sesi coaching tadi dengan Pak Sugeng, yaitu memahami kembali alur tirta dalam sesi coaching tadi, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi di tahap selanjutnya, seperti itu Bu Siti. Iya Pak, semoga kedepannya proses coaching yang akan Bapak lakukan itu akan lebih baik ya Pak. Terima kasih untuk sesi hari ini atas waktunya Pak Ugeng dan Pak Agung. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.